Siang semuanya, terima kasih untuk waktunya. Hari ini aku akan jelasin atau ya presentasi terkait exit test ya. Ya kita langsung aja ya ke slide berikutnya. Kok nggak bisa diklik? Nah nah untuk agendanya sendiri di sini ada beberapa agenda, ada 7 ya tentang, pengenalan apa itu exit test untuk UI testing, exit test untuk unit testing, terus untuk kelebihan kekurangan dari exit test sendiri, terus konklusinya sama reference. Oke, kita mulai aja. Oke, untuk next slide-nya atau di pengenalan ini, kita akan masuk ke objektif dari presentasinya sendiri yang akan aku jelaskan atau ini spoiler-nya dulu buat exit test itu apa. Nah, exit test atau untuk testing sendiri, itu tuh merupakan, built-in framework yang di-provide dari Apple untuk keperluan testing. Nah, exit test ini tuh digunakan untuk kita, QA, ataupun untuk developer juga, kalau di QA itu untuk UI testing biasanya, untuk UI testing, kalau untuk di developer itu biasanya untuk unit testing gitu. Terus, eee, karena exit test ini berfungsi untuk improve quality ya, untuk testing gitu, jadi exit test ini untuk, mempercepat proses dan mengurangi human error gitu singkatnya. Oke, untuk introduction-nya cukup, kita lanjut. Nah, untuk lebih detailnya apa sih exit test itu? Nah, exit test itu sebuah testing framework yang di-provide dari Apple untuk keperluan testing seperti tadi yang udah spoiler. Dan untuk aplikasinya apa aja yang bisa digunakan untuk ngetes pakai Exitest ini, biasanya iOS, macOS, watchOS, dan tvOS. Ya, apa ya, aplikasi-aplikasi dari Apple sendiri sebenarnya. Biasa kan Apple punya solusi untuk sebuah hal itu biasanya untuk mereka sendiri, gitu. Terus, framework ini atau Exitest ini telah disediakan dari Xcode 5 dan dirancang khusus untuk menguji aplikasi yang ada di Apple sendiri. Nah, ya bahasa yang digunakan itu pakai Swift atau Objective-C, ya, Objective-C. Dalam Exitest ini, terdiri dari 3 pengujian, yaitu pengujian unit dan pengujian integrasi, terus ada pengujian antarmuka atau UI. Namun biasanya yang kita gunakan itu, untuk pengujian unit atau pengujian UI atau ya, UI testing gitu. Framework ini juga di-provide sebagian besar, assertive function dan test method. Exit test ini juga dapat digunakan bersama dengan fitur pengujian lainnya seperti continuous integration atau CI dan test driven development atau TDD. Oke. Nah, ini tipe tes tadi yang aku bilang ada 3 yang biasa kita kerjakan atau kita sebagai QA itu ada di UI test atau UI testing terus setelah itu ada integration test, dan setelahnya ada unit test yaitu yang biasa dikerjakan oleh developer. Nah, ini gambarannya seperti ini. Nah, biasanya kalau yang unit test itu dari developer untuk, sebelum kalau di OS atau di penerapannya di squad saya tuh biasanya sebelum dikasih ke kita atau sebelum dibikin IPA gitu, agar semua yang dikerjakan atau yang di-code atau yang di-merge sama mereka itu sebelumnya udah dites dulu, jadi ya minim bug gitu, harapannya. Terus kita lanjut. Nah ini contoh atau penerapan di code untuk exit test untuk UI testing. Betul nggak sih ya? Oke, nah, ini,
apa, code-nya atau ya sebenarnya belum pernah coba juga, belum pernah diimplement untuk, UI testing sendiri. Tapi nanti ada beberapa contoh code yang bisa dilihat, nanti aku sertakan, terus aku, ya ini untuk penjelasannya untuk tab itu apa, terus type text itu apa, yang untuk basic-basic-nya ya bisa dilihat di sini. Terus untuk exit test untuk yang unit testing atau yang biasa dilakukan developer ini juga ada contohnya nih untuk test file, itu untuk sintak-sintaknya juga udah ada contohnya dan penjelasannya juga sudah ada di sini untuk setup dan teardown itu apa. Jadi seperti itu untuk exit test, penggunaannya dalam code. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri, nah pasti kan kalau, platform kayak gini pasti ada lah ya, terus kayak gini tuh pasti ada, kekurangan dan kelebihannya. Nah, untuk kekurangan dan kelebihannya sendiri, kalau untuk exit test sendiri, mmm, bentar, eee, keuntungannya itu kalau untuk yang exit test, kerangka pengujian bawaan dari exit test atau built-in testing framework yang disertakan dalam Xcode atau IDE dan merupakan kerangka kerja pengujian default yang dipakai di iOS. Aplikasi iOS dan macOS. Hal ini membuatnya tuh lebih mudah gitu untuk dipakai dan diatur, tanpa harus memerlukan kayak install tambahan atau apapun itu. Jadi kalau laptopnya udah MacBook, terus kita develop untuk, aplikasi iOS gitu, jadi ya udah nge-coding-nya di Xcode, ngetesnya juga di situ juga gitu. Jadi nggak perlu install lain-lain lagi dan biasanya irit storage juga dan lain sebagainya. Terus untuk integration dengan Xcode ya tadi, integrasinya biasanya lebih mulus karena kan nggak perlu tambahan ini itu lagi dan memungkinkan pengembang dan menjalankan pengujian atau testing tadi, melihat hasilnya tuh ya udah di situ aja gitu, langsung di dalam IDE itu aja gitu. Terus untuk, ketiga, keuntungannya support both unit and UI testing yang tadi aku udah bilang, untuk yang, unit testing-nya dari developer dan UI testing-nya dari QA itu bisa dilakukan di satu tempat yang sama gitu. Jadi kalau mau saling lihat code-nya atau dan lain sebagainya tuh gampang ada di satu tempat juga. Setelah itu ada support multiple programming language yang tadi udah dibilang, ya walaupun nggak sebanyak itu, tapi ada yang digunakan itu tadi bahasa pemrogramannya Swift dan Objective-C gitu. Terus, support parallel testing. Nah ini untuk Exitest mendukung menjalankan pengujian secara paralel yang dapat membantu mempercepat proses pengujian untuk proyek-proyek berskala besar. Itu tadi untuk keuntungannya. Dan untuk kekurangannya sendiri, untuk kekurangannya sendiri, eee tadi itu ya, nggak bisa lintas platform atau lintas platform sendiri itu terbatas. Meskipun Exites ini mendukung pengujian untuk berbagai platform, Exites ini tuh masih terbatas pada ekosistem Apple aja, dan tidak mendukung kayak untuk testing di Android, kayak gitu. Terus untuk kemampuan pelaporannya juga terbatas, limited reporting capabilities, pelaporannya tuh hanya kayak diberikan wawasan aja atau menandai tentang hasil ujinya untuk yang di Exitest sendiri. Terus yang ketiga, limited third party integration, itu integrasi pihak ketiganya itu juga terbatas, untuk Exitest tidak terintegrasi dengan baik dengan alat dan kerangka kerja. Pengujian pihak ketiga yang dapat menyulitkan untuk berintegrasi dengan alat pengujian dan ya kayak untuk pelaporan lainnya gitu. Terus yang terakhir, memerlukan pengetahuan untuk bahasanya sendiri yaitu untuk Objective-C atau Swift. Ya tadi karena ini dari Apple jadi kita menyesuaikan dari Apple-nya sendiri si Xcode-nya pakai apa, jadi mau nggak mau kalau belum pernah tahu atau belum familiar dengan Swift atau Objective-C, ya nggak ada pilihan lain, kayak harus mempelajari itu.
Terus next-nya, oke. Nah, ini tadi dari kekurangan dan kelebihannya, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya, Exites adalah kerangka pengujian yang kuat, yang terintegrasi dengan baik dengan lingkungan pengembangan aplikasi iOS dengan menggunakan Xcode. Hal ini memungkinkan pengembang untuk melakukan pengujian, unit hingga pengujian UI dengan lebih mudah, efektif, dan efisien. Namun membutuhkan pemahaman yang lebih baik tentang konsep pengujiannya dan bahasanya tadi ya, termasuk yang penggunaan assertnya tadi, setup, teardown, dan lain sebagainya gitu, dan tentang pemahaman bahasa Swift yang digunakan di Xcode gitu. Tuh, terus nah ini, eee, referensinya yang tadi aku udah bilang karena ini Exites itu dari Apple dan biasanya Apple tuh bikin sesuatu untuk Apple juga, ya jadi ya ini untuk dokumentasinya kebanyakan dari Apple-nya sendiri dan mereka udah bikin sebenarnya kayak terkait, fungsi-fungsi atau yang tadi, ya sintaks-sintaks yang dibutuhkan apa aja nih di sini udah ada semua di referensi pertama kalau ada yang mau lihat-lihat nanti, dan di link-link lainnya yang ya, yang bisa dipelajari dan lain sebagainya. Dan oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kurang atau miss-nya, yang kalau ada yang tahu atau, eee, terkait Exites ini udah pernah pakai bisa ditambahkan juga. Hey, it's me.